Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kisah tentang kematian seseorang yang begitu tiba-tiba yang diceritakan seorang dokter. Dialah Dr. Khalid bin Abdul Aziz Al-Jabir yang bercerita tentang kematian yang menjemput sejumlah orang yang dia kenal. Sekitar jam 5 pagi, salah seorang pegawai rumah sakit menghubungiku. Salah seorang pasien Anda yang akan menjalani operasi pada hari ini telah melarikan diri. Saya katakan kepadanya, insya Allah ia akan baik-baik saja. Saya selalu mendoakannya. 2 minggu kemudian, ada seorang pemuda berumur kurang dari 20 tahun mencariku di luar ruang operasi. Saya segera menemuinya. Ternyata ia adalah pemuda yang melarikan diri dari operasi saat itu. Saya bertanya, kamu yang melarikan diri dari operasi 2 minggu yang lalu? Ia menjawab, ya. Saya bertanya, kenapa Anda melarikan diri? Ia kemudian menjawab, saya takut mati. Saya bertanya lagi, kenapa Anda takut mati? Kemudian ia menyahut, karena saya belum siap. Saya lalu bertanya, kenapa Anda belum siap? Ia menjawab, dorongan hawa nafsu dan juga setan. Saya pun melanjutkan pertanyaan berikutnya. Kapan Anda siap? Atau kapan Anda bisa mengendalikan hawa nafsu dan setan tersebut? Ia menjawab, saya tidak tahu, akan tetapi saya selalu berdoa kepada Allah agar memberiku petunjuk. Saya katakan, apakah Anda yakin akan keluar dari kegelapan ini? Atau Anda yakin besok Anda masih menghirup udara segar untuk hidup? Dengan tersipu, ia menjawab, tentu saja tidak. Saya berkata kepadanya, dengarkanlah. Saya akan menceritakan satu keajaiban kepadamu. Semoga kamu dapat mengambil hikmah darinya. Pada satu hari Selasa, hari sekitar waktu asar, saya mendatangi salah seorang teman untuk memberikan nasihat kepadanya agar selalu menjaga sholat. Setelah terjadi perdebatan yang panjang, akhirnya ia berkata kepadaku, wahai Abu Ubadillah, jika kedatanganmu hanya untuk memperdebatkan masalah ini, saya minta kamu membicarakan hal yang lain saja. Saya katakan kepadanya, wahai Abu Fulan, takutlah kepada Allah, kamu tidak tahu kapan kau mati. Tidak tahu di mana kamu akan mati. Bisa jadi kamu mati besok, sekarang, atau mungkin beberapa jam lagi. Ia menjawab dengan congkak, aku masih muda. Aku baru umur 40 tahun. Ayahku meninggal pada usia 90 tahun. Sedangkan kakekku meninggal pada usia 100 tahun. Saya masih segar bugar dan juga sehat. Jika aku sudah berusia 60 tahun, aku akan mendirikan sholat. Saya katakan, takutlah kepada Allah, kematian bisa mendatangimu kapan saja. Lalu ia menyahut dengan congkak seperti jawabannya yang tadi. Akhirnya saya meninggalkannya dengan perasaan yang sedih. Pada Rabu malam Kamis, tepat jam 10 malam, salah seorang teman memberi kabar kepadaku. Abu Fulan, orang yang berdebat dengan engkau kemarin, telah meninggal pada hari ini waktu asar. Dalam satu kecelakaan lalu lintas di satu jalan di wilayah Dammam. Dan kami akan menyalatinya besok hari Kamis waktu zuhur. Berita tersebut sampai ke telingaku bagaikan petir yang menyambar. Saya sangat menyayangkan keadaannya. Terasa masih hangat di dalam benakku apa yang ia bicarakan. Apa yang ia perdebatkan karena kecongkakannya. Saat itu, ia hanya mengharapkan hidup 20 tahun lagi untuk mendirikan sholat. Akan tetapi, ia hanya diberi kesempatan 24 jam saja. Sekarang, apa yang akan Anda katakan? Sungguh kisah-kisah kehidupan. Kejadian-kejadian nyata yang begitu dekat ini menuntun kita untuk mengintrospeksi diri dan merenungkan keadaan kita. Tahukah kita bagaimana sikap kita yang selalu berada dalam bayang-bayang kematian? Sungguh merupakan hal yang sangat mengherankan. Banyak sekali orang yang memasuki wilayah pemakaman, namun sikap mereka sebagaimana mereka memasuki pasar. Saya pernah melihat 2 orang bercandaria saat mereka sedang mengiringi jenazah menuju pemakaman. Bahkan saya juga pernah melihat orang lain yang menyalakan rokoknya saat ia belum melangkah keluar dari kompleks pemakaman.
Sungguh keadaan ini sangat menyedihkan. Kita telah merasa aman dari ujian Allah, lalu kita melupakan kematian. Kita membuang bayang-bayang kematian jauh-jauh, seakan-akan kita akan hidup selamanya. Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, jika kita merenungkan sisi-sisi kehidupan para sahabat Rasulullah, kita akan dapati mereka sangat giat beramal dengan diiringi rasa takut kepada Allah. Sedangkan amal ibadah kita sangat kurang, bahkan kita telah bersikap meremehkan dan merasa aman dari ujian Allah. Ya Allah, ampunilah kami. Jika gambaran Ibnul Qayyim tentang dirinya dan masyarakat pada zaman beliau dibandingkan dengan keadaan para sahabat seperti itu, lalu bagaimana keberadaan kita jika dibandingkan mereka? Kita harus menjadikan kematian sebagai pengingat yang selalu melekat dalam pikiran dan juga benak kita. Sehingga ketika melihat jubah atau baju berwarna putih, kita akan segera mengingatkan kapan, liang lahat, pertanyaan mungkar dan nakir, dan seterusnya.